Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai sinus, kosinus tangan dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yang selama ini kita kenal sebagai sudut-sudut istimewa trigonometri. Kenapa istimewa? Karena perhitungan dari sinus kosinus tangan dari 0 sampai 90 derajat ini memiliki angka-angka yang pas atau angka-angka dasar yang bisa menjadi patokan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang segitiga. Seperti kita bisa mencari atau menentukan panjang sisi lain dari segitiga jika diketahui sudutnya, kemudian luas segitiga juga, sampai pada grafik fungsi trigonometri. Untuk itu langsung saja kita ke video pembahasan. Ayo dong, subscribe dulu. Subscribe kan gratis ya, agar saya lebih bersemangat lagi buat video dan konten selanjutnya. Terima kasih. Sudut istimewa trigonometri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk menentukan, atau di sini sudah ada tabelnya ya, dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 90 derajat dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu sudut 45 derajat dulu. Kenapa sinus 45 derajat itu sama dengan akar 2/2, kosinus 45 derajat itu sama dengan akar 2/2, dan tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Mari kita mulai. Untuk 45 derajat sendiri kita anggap sebagai sudut istimewa, bukan sudut istimewa, sudut elevasi dari sebuah segitiga siku-siku. Di sini saya contohkan segitiga siku-siku ABC dengan sudut elevasi 45 derajat. Ya. Kita telaah terlebih dahulu bahwasanya kita tahu sudut dalam segitiga itu jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jika 45 derajat di sudut A, di sudut B nya 90 derajat, maka kita ketahui bersama pada sudut C juga 45 derajat. Dari hal demikian, kita dapat menentukan atau menyimpulkan bahwasanya segitiga ABC juga selain segitiga siku-siku merupakan segitiga sama kaki, karena sudut-sudut di kakinya sama besar. Jadi karena segitiga sama kaki, bahwasanya panjang AB sama dengan panjang BC. Di sini saya akan memisalkan, atau seandainya AB kan sama nih panjangnya dengan BC. Nah, saya misalkan dengan panjangnya itu satu satuan luas, maka panjang BC juga satu satuan luas karena sama panjangnya. Oke, sekarang kita ke perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri sendiri memiliki unsur di segitiganya itu biasanya ada yang mengajarkan sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Kalau saya di sini lebih cenderung kepada sisi X, sisi Y, dan sisi R, yaitu sisi miring gitu ya. Oke, dari sini untuk perbandingan kita mesti hafal dulu dong bahwasanya sinus itu perbandingannya adalah Y per R, kemudian kosinusnya X per R, dan tangannya adalah Y per X. Nah, di sini untuk menentukan nilai dari sin 45, cos 45 derajat, dan 45 derajat, tentunya harus lengkap dulu nilai X, Y, dan R-nya. Karena yang belum ada adalah R, kita bisa mencarinya atau menentukannya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tentunya kita sudah bisa semua. Pythagoras adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, hasilnya atau sama dengan R kuadrat. Dari sini kita tentukan, kita hitung, ternyata nilai R-nya itu adalah akar 2. Nah, oke, R-nya akar 2. Kalau sudah lengkap, kita tinggal menentukan nilai perbandingan dari sin 45 derajat. Sin 45 derajat sendiri yaitu Y per R. Jadi Y-nya sendiri kita tahu bernilai 1 dan R-nya bernilai akar 2. Jadi nilainya 1 per akar 2. Ini
belum bentuk rasional karena penyebutnya masih bentuk akar. Jadi kita sederhanakan dengan kali kan dengan akar 2 per akar 2 dan hasilnya akar 2 per 2. Jadi sinus 45 derajat itu nilai perbandingannya akar 2 per 2. Di tabel yang kita tahu juga seperti demikian ya, akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat dengan nilai perbandingan X per R menghasilkan X nya 1 dan R nya akar 2 sama juga dengan sinus 45 derajat, hasilnya akar 2 per 2. Dan yang terakhir tangen 45 derajat, hasilnya Y nya itu bernilai 1 satuan panjang, X nya 1 satuan panjang, akhirnya 1 per 1 1. Nah dari sini kita yang kita biasanya tahu langsung nulis sudut istimewa, sekarang kita tahu dari mana mencari menentukan sinus 45 derajat, cos 45 derajat dan tangen 45 derajat dengan menggunakan perumpamaan sudut segitiga siku-siku dengan sudut elevasi 45 derajat. Oke, semoga dapat dimengerti. Nah, next kita lanjut ke sudut istimewa trigonometri yang 30 derajat. Nah, untuk sudut 30 derajat agak berbeda dengan sudut 45 derajat. Kenapa? Oke, kita misalkan saya punya segitiga PQR dengan sudut elevasi 30 derajat. 30 derajat ini sama halnya dengan mengerjakan yang tadi pada 45 derajat, kita patokannya sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Kalau pada sudut P 30 derajat, Q-nya 90 derajat, tentunya pada sudut R 60 derajat. Nah, ini tidak sama dengan 45 derajat. Kalau 45 derajat pengandaiannya itu sangat mudah karena sudah menjadi segitiga sama sisi. Namun ketika ada pembuktian sinus kosinus tangen 30 derajat, kita harus merangkai sedemikian hingga ini mudah untuk dikerjakan. Caranya adalah mencerminkan terhadap garis horizontal. Nah, seperti demikian. Saya tambahkan atau saya gabungkan dengan segitiga PQS. Dari sini kita dapat menentukan bahwasanya sudut pada R 60 derajat, sudut pada P 60 derajat, dan pada S 60 derajat. Tentunya kita sudah tahu semua. Ini ketika kita gabung menjadi satu kesatuan segitiga, ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi, panjang PS, panjang SR, dan PR sama. Oke, saya misalkan panjang PR itu 2 satuan panjang. Tentunya PS dan SR juga pasti 2 satuan panjang. Dari sini kita dapat ketahui panjang RQ dan panjang QS adalah 1 satuan panjang karena setengah dari panjang RS. Nah, setelah kita dapat bantuan dari segitiga PQS, kita abaikan terlebih dahulu, berarti kita ketahui bahwasanya PR-nya 2 satuan panjang dan QR-nya itu 1 satuan panjang. Nah, dari sini unsurnya adalah yang kita ketahui hanya sisi Y dan sisi R, yang belum panjang sisi X. Tentunya sama dengan tadi yang pembuktian 45 derajat, kita menggunakan rumus Pitagoras. Dari rumus Pitagoras kita akan ketahui nilai R-nya itu adalah akar 3. Ketika sudah lengkap, ini X-nya akar 3, Y-nya 1 satuan panjang, dan R-nya 2 satuan panjang. Akhirnya kita bisa menentukan perbandingan sudut dari sinus 30 derajat, yaitu Y banding R, atau sama dengan Y-nya itu bernilai 1 dan R-nya bernilai 2, jadi 1 per 2. Nah, dari situ kenapa sin 30 derajat hasilnya 1 per 2. Kemudian kosinus 30 derajatnya perbandingannya X banding R. X-nya adalah akar 3 dan R-nya 2. Nah, dari situ juga. Dan yang terakhir tan 30 derajat yaitu Y banding X. Y-nya sendiri 1, X-nya sendiri akar 3. Ini belum rasional penyebutnya, jadi kita mesti rasionalkan dengan kalikan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 hasilnya akar 3, dan akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Jadi akar 3 per 3. Dari situ tuh kita menentukan nilai sinus kosinus tangen 30 derajat. Selanjutnya
kita menentukan nilai sinus kosinus tangen 60 derajat. Nah, ini di 60 derajat mirip dengan pengerjaan atau menentukan sinus kosinus tangen 30 derajat. Saya misalkan di sini saya punya segitiga KLM dengan sudut elevasi 60 derajat. Maka kita ketahui sama halnya dengan tadi, sudut dalam segitiga dijumlahkan 180 derajat, berarti sudut pada M itu 30 derajat. Nah, kalau tadi saya cerminkan dengan posisinya horizontal, sekarang secara vertikal untuk membuat sedemikian hingga segitiga ini gampang dimisalkan dan menjadi segitiga sama sisi. Panjangnya sama. Nah, saya juga misalkan panjang KM itu 2 satuan panjang. Berarti yang lain juga 2 satuan panjang. Kita bisa menentukan KL dan LM adalah 1 satuan panjang karena setengah dari M. Ya. Oke, kita sudah tidak butuh. Kita sudah menentukan unsur dari X, panjang X dan panjang R sisi miringnya. Yang belum adalah panjang Y-nya. Sama halnya dengan yang tadi, kita juga menggunakan rumus Pitagoras, akhirnya bisa menentukan nilai Y-nya adalah akar 3. Oke, karena akar 3 sudah lengkap ya. Jadi kita bisa menentukan sinus 60 derajat dengan nilai perbandingan sama juga Y per R. Y-nya adalah akar 3 dan R-nya per 2. Oke. Jadi sinus 60 derajat akar 3 per 2. Kemudian kosinus 60 derajat, nilai perbandingannya juga X per R. X-nya sendiri 1, R-nya 2. Jadi 1 per 2. Kemudian tangen 60 derajat, perbandingan Y banding X. Akhirnya akar 3 per 1, ya akar 3. Nah, dari sini untuk menentukan nilai sinus 60 derajat, kosinus tangen 60 derajat. Oke. Lanjut. Sekarang konsep yang agak berbeda dengan penyelesaian untuk menentukan segitiga nilai ini ya, segitiga sudut istimewanya itu 45, 30 dan 60. Kita lanjut ke 0. Ini agak berbeda nih. Kalau 0 derajat umumnya pembuktiannya seperti ini. Saya misalkan saya punya segitiga 60 derajat. Kadang kita tidak terbayang nih, segitiga apa yang punya sudut elevasi 0 derajat. Nah, kita ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya di sini sudut segitiga dengan sudut elevasi 60 derajat. Masih ada nilai R, X-nya. Saya misalkan di sini nilai R-nya itu 1 satuan panjang. Nah, di sebelahnya sudutnya itu semakin semakin kecil, 45 derajat. R-nya saya misalkan masih satuan panjang. Nah, ini sama 1 satuan panjang. Nah, kita bandingkan segitiga yang di sebelah kiri ini, kalau di layar sebelah kanan ya, kanan dengan sebelah kiri, yang 60 derajat dengan 45 derajat. Bedanya apa sih? Ketika R-nya sama, sudutnya makin kecil. Nah, nilai Y-nya, panjang Y-nya itu semakin pendek. Kemudian X-nya itu semakin panjang. Saya misalkan lagi di sini lebih kecil lagi sudutnya 30 derajat. Maka apa yang terjadi ketika R-nya konsisten, R-nya tetap konsistennya, maka Y-nya juga semakin pendek dan R-nya semakin panjang. Lanjut lagi, saya misalkan di sini makin kecil, misalkan itu 5 derajat. Nah, 5 derajat sendiri nilai R-nya tetap 1 satuan panjang, tapi nilai Y-nya semakin kecil, bahkan mendekati 0, dan R-nya juga semakin panjang. Akhirnya ketika sudut elevasinya 0 derajat, maka dapat kita lihat R-nya tetap konsisten 1, maka panjang Y itu habis menjadi 0, Y-nya sama dengan 0, dan X-nya itu semakin panjang, jadi panjangnya sama dengan R, sama dengan 1. Dari sini ya bentuknya kita lihat R-nya, X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi berupa kalau sudut segitiga dan sudut elevasi 0 derajat itu hanya berupa sebuah garis horizontal. Jadi kita bisa menentukan nilai sin 0 derajat itu yaitu perbandingan Y per R. Nah, Y per R sendiri karena Y-nya adalah 0 dan R-nya 1, maka hasilnya adalah 0. Sin 0 derajat
0. Kemudian cos 0 derajat sama dengan X per R. X-nya sendiri 1 karena sama dengan R, kemudian R-nya juga sama dengan 1, maka 1 banding 1 hasilnya 1. 1 per 1, maaf, hasilnya 1. Dan tan 0 derajat, Y-nya kan sama dengan 0 per 1 X-nya, jadi hasilnya 0. Nah, di situ perbedaannya pembuktian dari atau mencari nilai sinus kosinus tangen dari 0 derajat dibandingkan sudut yang lain. Oke, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan nilai sinus kosinus tangen dari 90 derajat. Langsung. Konsepnya hampir sama dengan 0 derajat. Ya, kita perumpamaan dulu. Di sini saya punya 30 derajat yang sudutnya kecil dulu ya. Nilai R-nya saya misalkan 1 satuan panjang. Kita bandingkan dengan 45 derajat dengan R-nya itu tetap 1 satuan panjang. Maka apa yang terjadi? Di sini nilai Y-nya itu semakin pendek dan nilai X-nya semakin pendek dan Y-nya semakin panjang nilainya ya, semakin besar. Kemudian ketika saya contohkan 60 derajat dengan R-nya itu sama dengan konsisten 1 satuan panjang, maka apa yang terjadi? Si X-nya itu semakin kecil nilainya panjangnya dan Y-nya semakin besar nilai panjangnya. Jadi sama dengan konsep 0 derajat, bentuk dari segitiga dengan sudut elevasi 90 derajat hanya berbentuk garis vertikal. Nah, garis vertikal itu 90 derajat dengan R-nya konsisten 1 dan X-nya kan semakin pendek mendekati 0, sama dengan 0 karena tidak berjarak sih. Nah, kemudian Y-nya semakin panjang mendekati R, bahkan sama dengan R. Artinya Y sama dengan R sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa menentukan sin 90 derajat yaitu perbandingannya Y banding R 1 per 1. R-nya 1, Y-nya 1. Jadi 1 bagi 1 atau 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajatnya X banding R, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Sedangkan tan 90 derajatnya Y per X, Y-nya adalah 1, X-nya adalah 0, maka tak terdefinisikan atau bilangan yang sangat banyak. Nah, demikianlah menentukan sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Jadi yang selama ini kita tulis dari guru, dari internet, bahwasanya inilah sudut istimewa trigonometri dari sinus, kosinus tangen 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini kita bisa membuktikannya ya. Oke, terima kasih. Nah, ini temuan yang meresahkan saya. Saya juga sebenarnya kurang percaya kalau garis horizontal itu segitiga. Sedangkan tadi saya bilang segitiga dengan sudut elevasi 0 derajat adalah berbentuk garis horizontal saja. Nah, saya berpikiran seperti ini. Yang pertama adalah sudut 0 derajat itu kan terbentuk dari dua garis yang saling berhimpit, ya. Kemudian jumlah sisi segitiga kita tahu adalah ada 3 garis. Kemudian titik sudut segitiga pasti ada 3. Nah, dari sini, dari yang tadi saya simpulkan, jika R atau sama dengan X atau X sama dengan R, maka kan panjang AB sama dengan panjang BC. Dan karena mempunyai sudutnya 0 derajat, maka AB juga berhimpit dengan AC. Akibatnya BC itu BC sama dengan B sama dengan C, dan tidak ada garis BC. Kenapa nggak ada garis? Karena BC-nya sendiri 0, kan berhimpit, titik ketemu titik 0 ya, gitu ya. Jadi saya simpulkan hanya terdapat 2 garis. Hanya terdapat 2 garis nih. Ini kan sama nih, terdapat 2 garis. 2 garis, garisnya apa? Garis AB dan garis AC saja. BC bukan garis menurut saya, karena distance-nya sama dengan 0, berarti kan bukan garis. Karena bukan garis, saya simpulkan hanya terdapat 2 garis. Iya kan, 2 garis. Segitiga kan minimalnya 3 garis. Kenapa ini 2 garis? Kemudian 2 titik sudut. Nah, 2 titik sudut. Kenapa? Adanya sudut A dan sudut B
atau C saja, karena B sama C sama terletak di titik yang sama, berarti kan otomatis sama gitu tuh. Hanya terdapat 2 titik saja, sedangkan kita tahu segitiga itu minimal 3 titik sudut. Jadi saya meragukan apakah segitiga dengan sudut elevasi 0 derajat itu dikategorikan segitiga enggak sih? Mohon pendapat dari rekan-rekan. Resume yang kedua, sama halnya masih membahas dengan segitiga sudut elevasi 0 derajat. Segitiga bukan sih? Kita tahu sudut 0 derajat terbentuk dari 2 garis yang berhimpit. Kemudian jumlah pada sudut pada segitiga ada 3 sudut kan. Jumlah sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Oke, penjelasan saya, karena sudut elevasi segitiganya 0 derajat, maka garis AB berhimpit dengan garis AC, sama yang tadi. Akibatnya besar sudut pada titik B dan C juga 0 derajat gitu tuh. Ya di ujungnya. Di ujungnya 0 derajat, berarti di sini juga kan 0 derajat. Nggak mungkin dong berapa derajat. Nah, dari sini kesimpulannya lah hanya terdapat 2 sudut. Sudut ini doang sama ini doang nih. Iya, sama-sama 0 derajat. Nah, kita kan segitiga 3 sudut. Kenapa 2? Kemudian jika dijumlahkan juga 0 tambah 0 ya sama dengan 0, bukan 180 derajat. Nah, jadi yang buat saya bingung adalah apakah segitiga dengan sudut elevasi 0 derajat itu bisa dikategorikan segitiga. Jangan-jangan selama ini saya menjelaskan terhadap peserta didik saya salah konsep. Karena tidak boleh mengatakan segitiga dengan sudut elevasi 0 derajat. Ada nggak sih? Mohon pendapat dari rekan-rekan. Yang ketiga nih, yang meresahkan saya. Tadi yang 0 derajat, sekarang yang 90 derajatnya. 1. Pernyataan kan ada nih, sudut 90 derajat terbentuk dari 2 garis yang saling tegak lurus. Karena X-nya kan sama dengan 0, artinya tidak terdapat jarak antara titik A dan titik C. Ini tidak berjarak ya, titik A sama titik C nggak berjarak nih. Jadi AC kan sama dengan 0. Yang saya dapat simpulkan adalah garis AB, ini garis AB ya, garis AB atau BC lah, garis atau BC gitu, tidak membentuk sudut 90 derajat, Kenapa demikian? Tidak ada garis yang tegak lurus dengan AB. Nih, nggak ada garis yang tegak lurus dengan AB karena berupa titik aja A dan C-nya, ya kan? Jadi saya juga nanya nih, dalam keresahan saya salah konsep atau gimana? Apakah terdapat segitiga dengan sudut elevasi 90 derajat? Mohon bantuannya kepada rekan-rekan saya mengenai tugas dari Prof. Wahyudin ini. Saya membahas mengenai sudut istimewa trigonometri. Apakah saya yang salah konsep membilang atau menyebutkan ada segitiga dengan sudut elevasi 0 derajat dan 90 derajat, atau baiknya seperti apa? Mohon masukannya, mohon diskusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.